Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat brioche bun yang empuk ini. Ya, dan tekstur dalamnya juga sangat empuk banget seperti ini. Dijadikan roti burger. Nah, yuk langsung kita baking. Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabarnya kalian hari ini? Tetap sehat dan semangat ya. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman bagaimana saya membuat brioche bun. Brioche bun itu adalah roti burger yang dibuat untuk makan burger, tapi dia juga enak dimakan seperti itu aja tanpa isian apa-apa ya. Brioche sendiri itu berasal dari Prancis, yaitu roti-roti Prancis namanya brioche. Dan biasanya roti Prancis ini dia itu rasanya sangat gurih sekali karena dia buttery ya, jadi banyak menteganya. Jadi seringkali orang bilang bahwa roti brioche ini adalah campuran antara roti dan pastry karena bentuknya yang empuk dan juga gurih itu ya. Nah, bagaimana sih cara membuatnya ala dapur saya? Karena di resep aslinya itu adonan ini akan didiamkan selama 1 malam di dalam kulkas, baru dia diolah besokan harinya. Tapi untuk kita seperti ibu rumah tangga seperti saya, nggak mau kan lama-lama untuk bikin satu macam roti yang seperti ini. Jadi saya sudah mencoba beberapa formasi atau formula untuk membuat roti ini. Bagaimana caranya supaya biarpun kita hanya membiarkannya selama 2 jam aja, itu juga bisa menghasilkan roti yang empuk ya. Oke, nah apa aja sih bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat brioche ini? Yuk langsung kita ke bahan-bahan. Nah, yang pertama-tama saya siapkan susu hangat seperti ini. Susu hangat ini 200 ml. Di dalamnya susu hangat saya akan kasih sekitar 3 sendok teh gula pasir dan 1 bungkus vermipan ya, 11 gram. Saya masukkan ke sini. Nah, lalu saya aduk-aduk sebentar, aduk-aduk sedikit. Nah, lalu akan saya biarkan selama lebih kurang 10 menit ya. Lain yang kita gunakan untuk membuat brioche ini, tentu saja kita akan butuhkan tepung terigu. Ini adalah tepung terigu protein tinggi 400 gram. Dan di sini saya juga ada tepung terigu protein sedang atau rendah, juga boleh kalian pakai. Saya pakai kunci biru di sini. Ini sekitar 200 gram ditambah dengan 1 sendok teh garam. Ya, garamnya saya campur di tepungnya aja. Oke. Nah, juga punya mentega. Nah, mentega atau margarin ini saya mix ya. Jadi menteganya atau butternya itu lebih kurang sekitar 60 gram dan untuk margarinnya 90 gram, jadi total 150 gram. Kalian boleh pakai butter semua, kalian boleh pakai margarin semua, bebas aja. Cuman kalau kalian pakai margarinnya semuanya, kalian harus kurangi sedikit garamnya ya. Oke. Nah, di sini juga saya akan pakai telur. Nah, bedanya kalau untuk brioche ini dia pakai banyak telur ya. Nah, ini saya pakai 4 telur. Oke. Nah, caranya pun membuat brioche ini berbeda dengan cara membuat roti pada umumnya ya. Nah, langkah yang pertama kita lakukan, kita akan mengocok dulu, mengocok sebentar itu mentega dan telurnya ya. Bagaimana? Yuk langsung kita ke mixer aja ya. Nah, kita mengocok menteganya dulu dengan telur ya. Ini menteganya kita masukin ke sini. Ada mereka sudah mengocok lepas dulu telurnya, baru nanti digabung dengan menteganya. Boleh aja, sama aja ya, nggak pengaruh sama sekali. Kenapa harus dikocok dulu mentega dan telurnya? Supaya dia blend ya. Jadi kalau kalian mengikuti cara membuat roti pada umumnya, jadi kayak misalnya tepungnya dulu dengan telurnya, lalu baru menteganya, itu dia akan jadinya itu lembek banget, alias kayak kita bikin adonan roti tapi kurang tepung, seperti itu ya. Jadi cara buatnya itu nggak kayak gitu. Jadi cara buatnya itu seperti ini ya. Yuk langsung kita mulai. Kita akan kocok dulu menteganya sebentar. Kecepatan rendah aja nggak apa-apa teman-teman, karena ini nggak pengaruh apa-apa ya. Nah, kita masukkan telurnya. Seperti ini kita masukkan telurnya satu persatu.
atau dua-dua juga boleh. Kecepatan rendah aja ya. Nah, ini kalian mau pakai whisk juga boleh, sama aja ya. Kita matikan. Nah, dia cuma butuh dicampur aja ya, jadi nggak perlu sampai creamy atau nggak perlu sampai gimana ya. Yang penting kecampur antara mentega dan telurnya. Langsung ke mixer roti saya akan tuangi kocokan mentega dan telurnya tadi di dalam sini, seperti ini, ya. Tadi kocokan telur dan menteganya, saya akan tuangi vermipannya nih, lihat. Vermipan saya udah ngembang banget tuh, udah sampai berbusa-busa gitu ya, berarti dia bagus banget. Jadi langsung saya tuangin di sini. Nah, ini saya aduk dulu kecepatan pertama supaya rata dulu ya. Kali itu adalah tepung protein tinggi ya, dan garamnya sedikit-sedikit juga saya masukin ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tepung protein rendah kita masukkan juga. Nah, ini setelah lebih kurang 10 menitan adonannya jadi seperti ini teman-teman. Nih, lihat ya. Nah, ini udah masih lengket tapi nggak terlalu lengket lagi, dan dia sudah berbentuk adonan ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan kocok lagi sebentar sampai dia benar-benar kalis ya. Cakep banget. Nah, ini kita geser lagi ya sampai kalis, nanti 10 menit lagi lah kira-kira ya. Lagi, tadi kan saya kasih lihat teman-teman masih lengket. Nah, ini udah nggak lengket loh, ya. Udah minim banget lengketnya, lihat ya, beda ya. Nah, kalau kalian bikin roti cara bikinnya seperti biasa, ini kan ngelebar gitu, jadi kayak kebanyakan air, kebanyakan susu, kebanyakan mentega gitu. Tapi kalau bikin dengan cara ini, resep ini tuh pas banget ya. Nah, saya akan pindahkan ke meja kerja saya akan uleni lagi dengan tangan sebentar, baru kita akan biarkan rising selama 2 jam. Nah, seperti ini teman-teman. Saya akan kasih sedikit tepung. Nih, dia udah nggak terlalu nempel lagi ya, kayak tadi pertama kan, beda ya. Jadi kalau adonan itu udah jadi memang lembut, sama yang belum jadi itu beda ya. Saya akan kasih sedikit tepung, segenggam sedikit aja, gak usah terlalu banyak, karena saya memang selalu kalau ngadon roti nggak full pakai mixer ya. Mixer membantu aja, tetap saya harus pakai tangan juga. Nah, untuk adonan ini kita nggak perlu adon sampai gimana banget, karena dia sudah sangat lembut banget ya. Ini aja udah lembut banget. Kita hanya perlu adon sebentar, sedikit aja, agar adonannya nggak begitu lengket lagi. Ini juga pasti udah open paint banget, tuh lihat. Udah menerawang banget ya, mantap. Nah, saya akan siapin tempat, saya akan masukkan adonan ini ke tempat itu, dan nah, saya akan masukkan ke tempat seperti ini, lalu akan saya biarkan selama 1–1,5 jam, dan jangan lupa ditutupi dengan serbet. Nanti akan kita lihat jadinya seperti apa ya. Nah, setelah lebih kurang 1 jam, saya akan buka adonannya. Adonannya itu sudah ngembang banget. Ini kalau di tempat saya nih kayak gini. Nah, lihat nih,
Di baskomnya tadi kan yang nggak sampai ke atas, ini udah sampai ke atas nih ngembang. Kita buka ya. Nah, tada! Nah, adonannya udah gemuk banget sampai 2,5 kali lipat dari tempatnya. Nah, gimana caranya? Kita akan bagi-bagi menjadi adonan-adonan ya. Oke, kita akan bagi, kalau untuk ukuran yang besar kalian bagi sekitar 90-100 gram untuk satu buah burgernya ya, roti burgernya. Tapi kalau kalian mau yang agak kecil, kalian bisa bikin sekitar 70-80 gram per adonannya. Nah, kali ini saya mau bikin yang nggak terlalu besar tapi juga nggak kecil, itu sekitar 90 gram ya. Oke, nah kita siapkan dulu apa aja yang harus kita siapkan untuk sebelum membagi-bagi adonan ini. Yang pertama adalah kita akan siapkan loyang untuk naruh adonannya ya, dan kedua kita juga nanti akan menyiapkan kocokan kuning telur ditambah sedikit susu UHT untuk olesan atas, dan kita kasih juga taburan dengan biji wijen, atau kalau kalian nggak punya biji wijen kalian bisa tabur dengan Quaker Oat, atau kalian pengen bikin roti coklat kalian bisa tabur dengan coklat, itu bebas aja ya. Oke, nah yuk langsung kita mulai. Untuk loyangnya saya pakai loyang biasa. Ini loyang yang saya dapat dari beli oven tangkring ya, loyang Hok. Ini saya kasih oles dengan margarin aja atau dengan sedikit butter. Kalau kalian nggak pengen diolesi dengan mentega begini, kalian bisa pakai baking paper juga supaya nggak lengket ya. Nah, kalau saya pakai mentega aja sedikit supaya nggak lengket. Saya sediakan 3 ya, 3 loyang. Satu loyangnya untuk 5 adonan ya, karena dia harus ada jarak karena dia akan membesar ya teman-teman waktu dipanggang ya. Jadi kita harus jarak. Kita kasih sedikit tepung di alasnya. Adonan ini akan saya kempeskan. Saya keluarkan udaranya ya, kita harus keluarkan udaranya. Nanti juga kalau misalnya ke rotinya kita dirasa ada gelembung-gelembungnya, itu harus dipecahkan ya, supaya dia enggak mengganggu tekstur dari rotinya waktu dipanggang. Nah, seperti ini. Sini saya siapkan juga timbangan karena saya akan timbang per satu adonannya sekitar 90 gram ya. Nah, sedikit tepung tangan saya dan tempat ininya supaya enggak lengket. Tuh, ini lembut sekali ya. Tapi ini bukan berarti kelembutan kuenya, tapi memang kelembutan rotinya, tapi memang rotinya ini memang selembut ini ya, teman-teman. Sebelum dipanggangnya itu memang segini. Nanti kita akan bagi-bagi. 15 itu lebih kurang satu adonan 88 ya. Kalau kalian mau lebih besar bisa 95 gram, itu adonannya jadinya 13 biji ya. Kalau saya ini bikinnya yang 88 gram aja, saya udah bagi rata, jadi lebih kurang sekitar 14 biji ya. Saya akan bagi-bagi dulu, oke? Nah, saya sudah bagi-bagi. Ini cara untuk membuat dia jadi bulat-bulat dulu ya. Ini satu adonannya seperti ini, dinaik-naikin ke atas bagiannya seperti ini. Nah, ya, diturunin ke bawah semuanya jadinya seperti ini. Lalu digulung-gulung. Kalian boleh pakai tangan ya, boleh juga di sini seperti ini. Boleh 2 tangan juga supaya ada tekanannya, dia menjadi rounded ya, atau bulat ya. Nah, dia harus bulat sempurna seperti ini. Oke, nah kita akan taruh di loyang dulu. Di tengah dulu kita taruhnya supaya kita bisa menyamaratakan jumlah yang akan ditaruh di loyangnya ya. Nah, sama adonan yang lain juga seperti itu. Jangan lupa bagian tangan kalian kasih tepung ya. Jangan berasa aneh kalau kuenya itu kayaknya kok lembek apa. Ini memang seperti ini rotinya ya. Tuh, memang kayak gini roti, tekstur rotinya. Nah, seperti ini. Jadi kalian ke bawahin seperti ini. Nah, ya.
terus kalian rounded dulu di tangan sedikit. Nah, ini yang goyang bagian ini nih, ya. Begini. Yang lain itu mengikuti aja. Nah, lalu kalian lanjutkan di sini. Kalau mau satu tangan boleh, kalau kalian udah bisa rata satu tangan, kalau mau dua tangan lebih rata lagi ya. Nah, seperti ini. Harus ada penekanan dikit ya kalau untuk ngerounded seperti ini ya. Nah, jadinya bulat. Taruh di sini. Nah, setelah kita bikin jadi seperti ini ya, kita akan pencet bagian dari rotinya ya, seperti ini ya. Pencet agak melebar aja. Dari tengahnya kita pencet ya, supaya dia bulat tetap ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini kita akan tunggu. Kita akan tunggu dia mengembang lagi ya, lebih kurang sekitar 40 menit baru kita oles dengan bahan olesan dan taburi dengan wijen. Oke. Nah, sebelum 40 menit kita tunggu atau 30 menit kita tunggu rotinya mengembang lagi kedua kalinya, kita siapkan 1 butir kuning telur dan sedikit susu UHT. Nah, sekitar 1 sampai 1,5 sendok teh aja kita kocok. Nah, ini akan kita jadikan bahan olesan untuk rotinya sebelum dipanggang. Nah, jadi seperti ini. Kita tinggal siapkan juga biji wijennya. Lembut banget, jadi kalian harus super pelan-pelan, gak usah buru-buru juga, dan pelan-pelan aja gitu diolesnya. Nah, seperti ini. Sambil saya olesin kuning telur dan susunya ini ya, saya juga lagi panasin ovennya ya. Jadi nanti akan kita panggang di suhu sekitar 180 derajat selama lebih kurang 15 menit sampai 20 menit tergantung oven kalian masing-masing ya. Nah, seperti ini. Kalau kalian nggak punya biji wijen, kalian mau kasih taburan Quaker Oats boleh juga ya, bebas aja. Atau kalau kalian mau polosan aja juga boleh banget ya. Kan ada yang nggak suka pakai biji wijen, boleh ya. Atau kalian mau kasih coklat misalnya juga boleh. Nah, roti ini bisa dipakai untuk ada isiannya. Tapi lebih enak yang kosongan begini ya. Nanti untuk isinya kalian bisa dipisahkan ya. Nah, ini dia rotinya yang sudah saya taburin. Akan saya panggang di suhu 180 derajat selama lebih kurang 15-20 menit. Nanti kalau sudah jadi, saya akan kasih teman-teman lihat bentuk roti yang cantik banget dari brioche ini. Oke? Nah, panggangnya di suhu besar. Di sini ya, suhu yang besar banget saya pakai di sini, paling besar ya. Ini lebih kurang 180 derajat atau segitu. Nah, saya akan taruh dulu pertamanya rotinya. Ini udah saya naikin. Ini roti pertama yang jadi tadinya dia di bawah ya. Nah, setelah bagian bawah rotinya itu matang, saya pindahin ke atas ya. Cara tahu matang itu tinggal dibalik bawahnya sedikit. Kita lihat ya, kalau udah kemerahan berarti dia udah matang bawahnya. Kita pindah ke atas supaya bagian atasnya shiny. Lalu kita masukkan loyang kedua seperti ini ya. Nanti setelah matang semua, saya akan kasih lihat teman-teman gimana sih jadi hasilnya yang cantik banget. Oke? Nah, ini dia rotinya sudah hampir jadi semuanya. Tinggal satu lagi di oven saya mau kasih lihat teman-teman dulu jadinya seperti ini. Nah, ini bentuknya masih nggak gitu sempurna bulatnya karena saya nggak pakai ring ya. Gak pakai ring untuk naruh adonannya. Nah, jadi kalau kalian teman-teman mau adonannya benar-benar bulat banget, itu rotinya kalian bisa bikin ring sendiri atau kalian beli ring stainless steel yang bisa buat baking itu sekitar diameternya 10-12 cm ya. Kalian beli itu. Waktu adonannya
sudah dibentuk bulat-bulat, kalian tinggal taruh di ring, dipencet, nanti tinggal dipanggang. Nah, kalau yang seperti itu nanti jadinya itu lebih tinggi lagi ya, lebih bagus lagi lah bentuknya. Nah, kalau ini saya bikinnya nggak pakai ring, jadi biasa aja. Jadi bentuknya itu bulatnya masih nggak terlalu sempurna, tapi untuk bulatnya, untuk ketebalannya udah oke banget ya. Untuk dijadiin roti burger ini udah enak banget. Nanti saya juga akan kasih lihat teman-teman. Saya pernah bikin ring itu sendiri, dan saya juga pernah bikin brioche ini dengan charcoal dulunya ya, tapi nggak di video. Tapi sama aja caranya, cuman di adonannya dikasih charcoal 1 sendok teh ya. Jadi warnanya nanti hitam ya dalamnya, tapi bentuknya bagus banget, ngembang banget dan gede banget karena itu saya pakai ring ya. Nanti saya akan lihat dan saya lampirkan ya di resep ini. Ini dia brioche buns ala Dapur Yuli. Kalian boleh coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi ide kalian juga ya untuk bikin cemilan burger di rumah sendiri ya. Oke. Nah, sampai di sini dulu resep dari saya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Semoga resep ini bisa memberkati kalian. Oke? Sampai jumpa. Dadah. Temen mau tahu kan empuknya kayak apa roti ini? Kayak gini nih. Ini roti yang baru banget dipanggang, tuh empuk banget. Dia balik lagi ke tempat semula. Oh, cakep kan? Nah, ini brioche, roti yang penuh dengan rasa dan kaya rasa, buttery banget rasanya, dan teksturnya itu lembut banget. Walaupun ini baru dimasak, udah dingin ini ya. Ini udah dingin, tapi masih lentur banget. Nah, kalian bisa masukin kulkas kalau kalian gak langsung makan. Setelah kalian keluarkan dari kulkas, kalian panaskan, itu dia akan lembut lagi ya. Ini enak banget, cocok banget buat roti burger ya. Nah, kalian harus coba. Nah, kalau dalamnya kayak apa? Dalamnya kayak gini, saya buka ya. Nah, dia tuh lentur banget dalamnya. Memang dia teksturnya pulen banget dalamnya tuh. Nah, kalian harus coba, enak banget. Tinggal dikasih selai juga enak banget ya. Oke, jangan lupa untuk mencoba ya. Dadah. Nah, rotinya jadi empuk seperti ini. Ini udah saya jadiin burger ya. Nah, ini saya jadikan burger yang pork, bacon, dan cheese ya. Enak banget, empuk banget walaupun udah beberapa hari di kulkas ya. Selain pork bacon burger, saya juga buat smoked beef cheese burger, kesukaan anak-anak dan suami semua ya. Dan kalau buat saya sendiri, saya lebih suka isi dengan srikaya aja seperti ini. Enak banget. Nah, seperti yang saya bilang, saya pernah bikin dengan menggunakan ring, yaitu brioche dengan charcoal. Nah, ring yang saya bikin ini dari aluminium foil. Lalu saya aplikasikan di rotinya seperti ini. Lalu akan jadi besar seperti ini ya, hasilnya keren kan? Nah, ini benar-benar empuk banget. Nih, kalian bisa lihat empuknya kayak gini. Nah, itu toppingnya bisa jadi pakai Quaker Oat juga ya. Demikian dulu resep brioche kali ini. Silakan mencoba di rumah dan nikmati sendiri kelezatannya ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Dadah.